Selamat berjumpa untuk kita semua. Hari ini hari Selasa, pekan biasa ke-15. Inspirasi Sabda Keluarga diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai dengan 24. Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazin, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, permenungan kita pada hari ini berdasarkan Injil hari ini, hidup kita melulu mujizat Yesus. Hidup kita melulu mujizat Yesus. Hari ini kita mendengarkan tentang kisah Yesus mengecam kota yang tidak mau bertobat karena keras hati, tidak melihat karya Tuhan dalam hidup mereka. Mata mereka buta, dan karena mereka tidak bisa melihat karya kasih atau karya mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka dibutakan oleh hal-hal duniawi. Memang ketiga kota itu yang disebutkan dalam Injil tadi, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, adalah kota yang sangat maju, berkembang dan makmur karena mereka berada di sekitar Danau Galilea, jadi daerah yang sangat subur. Kota ini sangat bangga, senang, penuh sukacita melihat kabar gembira, mujizat dan karya pelayanan Yesus. Tetapi hidup mereka tidak berubah karena kepongahan, karena kecongkakan hati, karena keangkuhan, karena kesombongan akan hal-hal duniawi. Kota ini adalah kota yang paling pertama mendengarkan pewartaan Yesus tentang pertobatan. Di sana juga Yesus mulai banyak membuat mujizat. Dan di Kapernaum, Yesus sering sekali tinggal ketika dia keluar dari kota Nasar dan dia tinggal di Kapernaum. Di Kapernaum, Yesus juga banyak membuat mujizat. Tetapi mengapa Korazim, Betsaida, dan Kapernaum tidak ada yang bertobat? Memang Filipus ada dari daerah itu, dia yang bertobat. Tapi itu hanya sekian banyak. Daripada umumnya masyarakat tidak mau mendengar atau membuka hati mereka melihat karya mujizat yang bisa mengubah kehidupan mereka. Karena kedegilan hati mereka, maka Yesus berkata pada hari penghakiman lebih ringan tanggungan kota Tirus, Sidon, dan Gomora. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus berkata celakalah Korazim, celakalah Betsaida? Karena Yesus sangat kecewa. Karena mereka telah banyak ditunjukkan mujizat-mujizat, karya pewartaan Yesus bagi mereka, tetapi itu tidak mengubah hati mereka. Sementara Yesus mengatakan lagi, pada hari penghakiman, tanggungan Sidon, Tirus, dan Sodom akan lebih ringan karena mereka tidak pernah mendengarkan pewartaan ini. Mereka tidak melihat sebanyak mujizat yang diberikan oleh Yesus.
Dan Yesus berkata, seandainya mereka sudah mendengarkan pewartaan dan melihat mujizat seperti di tengah-tengah Korazim, Betsaida dan Kapernaum, tentulah mereka sudah bertobat dan berkabung. Dan ini suatu harapan dari pewartaan Yesus, pewartaan dari Injil yang kita baca hari ini, hendaknya mengubah hati kita. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sejenak melihat ke dalam diri kita. Hidup kita melulu mujizat Yesus. Sejenak kita sadar masuk ke dalam diri kita, melihat bahwa anugerah, rahmat yang kita terima setiap hari dari Allah harusnya membantu kita untuk terbuka pada kemurahan Tuhan dan juga mengajak kita untuk terbuka menjadi bermurah hati kepada orang lain. Dan dengan cara itu kita terus-menerus memperbaharui diri, bertobat, kembali lebih dekat dengan Allah. Juga dengan berani mengubah cara pikir, mengubah keinginan, mengubah kedosaan menjadi sesuatu yang lebih positif, bermakna dan berguna bagi orang lain. Bukan seperti Korazim, Betsaida dan Kapernaum yang sangat bersukacita dengan mujizat yang dibuat Yesus, sangat bahagia mendengarkan pewartaan Yesus tentang pertobatan, tetapi tidak mengubah hidup mereka. Apakah pengalaman kasih, pengalaman anugerah yang diberikan Yesus kepada kita setiap hari yang merupakan mujizat bagi kita mampu mengubah hidup kita, mampu membuat menyadari bahwa hidup kita adalah melulu mujizat Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, setiap hari memang kita memperoleh rahmat dan mujizat itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, hidup kita melulu mujizat dari Tuhan. Maka hendaknya kita tidak seperti Korazim, Betsaida dan Kapernaum. Marilah kita melihat rahmat itu, mujizat itu sebagai cara bahwa kita mampu mengubah kehidupan rohani kita, mengubah cara pandang kita, mengubah cara pikir kita, dan mengubah keinginan-keinginan duniawi yang terlalu membuat kita menjadi angkuh, sombong dan degil hati, menjadi lembut hati, dan mengubah kita dari keinginan-keinginan yang semata hanya menyenangkan diri, tetapi keinginan untuk berubah menjadi lebih positif, lebih rendah hati, lebih bersyukur, dan memuji Tuhan sebagai pemberi kehidupan. Kita tidak perlu mencari-cari mujizat lagi dalam kehidupan kita, karena hidup kita sudah merupakan mujizat. Maka anugerah, rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita secara cuma-cuma mengajarkan kepada kita bukan seperti Korazim, tetapi menjadi belajar bermurah hati, berbagi kepada sesama secara murah hati juga. Telah melihat bahwa hidup kita adalah mujizat, maka hidup tak ada alasan untuk mengeluh. Sudah melihat bahwa hidup kita adalah melulu rahmat, cuma-cuma, melulu mujizat, maka tak ada alasan kita untuk bermuram durjana. Marilah kita penuh syukur, penuh sukacita, dengan tetap rendah hati bahwa Tuhan adalah pemegang segala kehidupan kita. Kita tidaklah siapa-siapa, maka buanglah sikap Korazim, Betsaida dan Kapernaum yang acuh tak acuh dan kurang peduli dengan pewartaan Yesus. Mari kita dengarkan pewartaan Yesus pada hari ini, saudara-saudara yang terkasih. Semoga mengubah hati kita untuk menjadi lebih baik, bertobat, berubah menjadi lebih baik, dan kembali kepada jalan yang lebih dekat pada jalan Tuhan. Semoga salam sejahtera, damai bagi